Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua di PT Tandan Buah Segar Sejahtera. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar Hidayat. Mewakili PT Tandan Buah Segar Sejahtera akan mempresentasikan analisis kelayakan usaha dari PT TBSS. Sebelum itu, akan saya bahas lebih lanjut apa itu PT TBSS. PT Tandan Buah Segar Sejahtera merupakan bentuk perusahaan perseroan terbatas atau PT dengan luas lahan produksi mencapai 2000 hektar yang berlokasikan di Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Visi dari PT Tandan Buah Segar Sejahtera adalah terwujudnya perkebunan kelapa sawit yang produktif, berdaya saing, serta memiliki manfaat yang berkelanjutan. Dengan misinya yaitu menghasilkan buah sawit yang berkualitas, selalu melakukan pengembangan perkebunan secara kontinu guna menghasilkan produk dengan mutu yang tinggi. Kemudian bersinergi dan berkolaborasi agar terpenuhi kuantitas produk sesuai kebutuhan pasar serta dapat meningkatkan sistem perekonomian. Kemudian yang terakhir adalah selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produk kelapa sawit yang bermutu tinggi. Lalu kemudian ini adalah logo dari PT Tandan Buah Segar Sejahtera dengan filosofinya yaitu huruf T dengan mahkota melambangkan tandan yang memiliki kualitas yang unggul. Lalu ada huruf B melambangkan kata buah sawit yang menghasilkan rendemen CPO bermutu tinggi. Kemudian ada huruf S melambangkan kata segar yang memiliki arti pendistribuan tandan buah segar tidak. Huruf S melambangkan kata segar yang memiliki arti pendistribusian tandan kelapa sawit tidak pernah terlambat sehingga menjamin kesegaran dari tandan buah. Kemudian di sini ada bentuk infinite. Bentuk infinite ini bergerak secara progresif, inovatif, dan kolaboratif dalam meningkatkan kualitas mutu tandan kelapa sawit. Kemudian ada tulisan PT TBSS yang bermaksud PT TBSS akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya. Sejarah dari perusahaan PT Tandan Buah Segar Sejahtera yaitu PT yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit yang berfokus untuk menghasilkan tandan buah kelapa sawit yang bermutu tinggi serta berkualitas. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 6 Oktober tahun 2021. Setelah dianalisis, dilakukan survei, serta pertimbangan yang matang, akhirnya diputuskan untuk mendirikan perusahaan di Lampung Tengah, lebih spesifiknya yaitu beralamatkan di Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Berikut merupakan struktur kepengurusan dari perusahaan Tandan Buah Segar Sejahtera. Yang pertama ada Bambang Sutoyo selaku manajer utama. Kemudian ada Desti Ayu Francisca selaku administrasi dan keuangan. Lalu ada Anggun Maya Sastika selaku asisten manajemen. Kemudian ada Ahmad Rehan sebagai kepala pemasaran. Lalu ada Ihsanuddin Yusuf sebagai kepala sarana dan gudang. Kemudian ada Dani Adi Saputra sebagai kepala kebun. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Khairul Anwar Hidayat, sebagai kepala tenaga kerja. Bisa Bapak Ibu lihat di sini merupakan tabel dari produksi kelapa sawit 6 tahun terakhir dari 2015 sampai dengan 2020. Lampung Barat memiliki total 6.444 ton, disusul Tanggamus 232 ton, kemudian Lampung Selatan 128.000 ton, Lampung Timur 47.000 ton, Lampung Tengah 373.000 ton, Lampung Utara 47.000 ton, Wai Kanan 143.000 ton, Tulang Bawang 319.000 ton, Sawaran 8.000 ton, Pringsewu 7.000 ton, Mesuji 500.000 ton, Tulang Bawang Barat 34.000 ton, Pesisir Barat 87.000 ton, Bandar Lampung 776 ton, yang terakhir adalah Kota Metro 8 ton. Dengan demikian, total produksi kelapa sawit 6 tahun terakhir di Provinsi Lampung mencapai 1.716.964.000 ton. Selanjutnya merupakan ramalan produksi. Di sini
kami mengambil 3 kabupaten dengan produksi kelapa sawit terbesar di Lampung, Suji, Lampung Tengah, dan Tulungagung Barat. Bisa Bapak dan Ibu lihat di sini bahwasanya dari 2021 sampai 2030, Kabupaten Suji, Lampung Tengah, Tulungagung Barat mengalami kenaikan yang signifikan dalam produksi kelapa sawit. Hal ini menjadi indikasi bahwa produksi kelapa sawit di Provinsi Lampung akan terus mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga kami sangat yakin bahwa tahun-tahun selanjutnya produksi kelapa sawit di Lampung akan mendominasi produksi kelapa sawit nasional. Selanjutnya yaitu neraca massa dari PT TBSS. Perhitungan ini diambil dari prarancangan pabrik CPO dari Tandan Buah Segar Sejahtera dengan basis perhitungan 1 jam operasi dengan waktu operasi 330 hari per tahun, kapasitas produksi dalam per jam yaitu 6.313.000 kg atau 6,3 ton per jam. Kemudian berikutnya adalah continuous sterilizer. Continuous sterilizer atau CS101 berfungsi untuk mematikan enzim-enzim yang dapat menurunkan kualitas minyak CPO dengan perebusan. Dengan komposisi minyak, biji tan, dan serat, kotoran, steam, air, limbah dengan total input mencapai 35 juta kilogram per jam dan juga output mencapai 35 juta kilogram per jam. Berikut merupakan diagram alir dari produksi PT Tandan Buah Segar Sejahtera. Mulai dari TBS, terus ada sterilizer, tracer buah, hingga mencapai purifier. Lalu kemudian ada peta wilayah. Peta wilayah ini merupakan peta di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, tepatnya di PT TBSS berdiri dan menjalankan produksi. Berikut merupakan peta lahan dari PT TBSS. Kami memilih lahan tersebut karena memiliki topografi yang datar, dekat dengan air, sesuai dengan kelapa sawit yang memiliki kebutuhan air yang sangat banyak, kemudian dekat dengan jalan utama sehingga mempermudah pendistribusian tandan buah segar. Kemudian ini merupakan layout dari pabrik perusahaan PT TBSS dengan keterangan jembatan timbang, central office, musola, car park, dispatch seat, loading ramp, storage tank, canteen, mill office, sterilization station, water treatment plant, power station, demineralization plant, boiler station, dressing station, pressing station, kernel recovery station, empty bunch, seeder and press, sludge pits, clarification station, kernel storage, compositing plant, toilet block, warehouse, and less workshop. Lalu ini merupakan perkiraan luas lahan yang dibutuhkan PT Tandan Buah Segar Sejahtera untuk mendirikan pabrik. Di sini ada 16 kategori. Yang pertama ada pos jaga dengan luas lahan 40 meter persegi, parkiran motor 350 meter persegi, parkiran mobil 350 meter persegi, perumahan 4.800 meter persegi, klinik 100 meter persegi, laboratorium 100 meter persegi, kantor 500 meter persegi, musola 50 meter persegi, gudang 750 meter persegi, workshop 60 meter persegi, weight bridge 120 meter persegi, loading ramp 500 meter persegi, stasiun sterilizer 1000 meter persegi, area proses 5600 meter persegi, water treatment 700 meter persegi, storage tank 240 meter persegi, dengan total keseluruhan luas yang dibutuhkan untuk pendirian pabrik yaitu 15.260 meter persegi. Adapun instrumentasi alat yang digunakan dalam prarancangan yaitu temperature controller, pressure controller, flow controller, and level controller. Berikut merupakan sambatan kerja pada pabrik TBSS. Ada 5 yang harus diperhatikan, yaitu bahan-bahan yang mudah terbakar atau meledak harus disimpan di tempat yang aman.
Kemudian untuk mengetahui adanya bahaya kebakaran, maka sistem alarm harus dipakai di setiap posisi yang signifikan. Kemudian sistem perlengkapan energi pipa, bahan bakar, saluran udara, saluran steam dan air dibedakan warna pipanya dan letaknya tidak mengganggu karyawan. Kemudian mobil pemadam kebakaran ditempatkan di setiap sudut atau di setiap stasiun yang berpotensi untuk terjadinya kebakaran. Dan yang terakhir adalah pemakaian peralatan yang dilengkapi dengan pengaman pencegah kebakaran. Kemudian yang selanjutnya adalah SOP dari K3 pekerja. Yang pertama adalah pemakaian perlindungan diri atau APBD, keselamatan kerja terhadap listrik, pencegahan terhadap bahaya mekanis, pencegahan terhadap gangguan kesehatan, dan yang terakhir kesadaran dan pengetahuan yang memadai bagi karyawan. Lalu pada bidang utilitas ada 4 jenis atau 4 unit yang dibutuhkan, yaitu unit pengadaan air, unit pengadaan uap steam, unit pengadaan tenaga listrik, unit pengadaan bahan kimia, dan unit pengadaan bahan bakar atau unit pengolahan limbah. Baiklah, tadi itu merupakan presentasi analisis kelayakan usaha PT Tandan Buah Segar Sejahtera. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.